Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syaridah Sirawati dengan NPM 2306020221. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila dan demokrasi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian Pancasila, pembahasan yang kedua yaitu pengertian demokrasi, dan yang ketiga adalah hubungan demokrasi dan Pancasila. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Hubungan demokrasi dan Pancasila. Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Mengapa demokrasi harus bersumber dari Pancasila? Karena dengan bersumber dari Pancasila, maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama. Lalu demokrasi harus bersifat kemanusiaan dengan cara adil dan beradab sesuai dengan sila kedua. Lalu demokrasi harus menyatukan setiap elemen-elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga. Demokrasi harus dipimpin oleh hikmat serta bijaksana dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat. Demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Dengan begitu, demokrasi bersumber dari Pancasila itu sebuah kewajiban agar tidak terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak. Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut, yaitu demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesedaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan. Yang kedua, dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Yang ketiga, dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Dan keempat, dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas dan minoritas. Prinsip pokok demokrasi Pancasila. Pemerintahan berdasarkan hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah, peradilan yang merdeka berarti badan peradilan, merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain, contoh, Presiden, BPK, DPR, DPA, atau lainnya. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Pelaksanaan pemilihan umum. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Hal tersebut terdapat di dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Kemudian, ciri-ciri demokrasi Pancasila di Indonesia, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi, diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban, menghargai hak asasi manusia, ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat, tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak, tidak menganut sistem monopartai, pemilu dilaksanakan secara luber, mengandung sistem mengambang, tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas, mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Fungsi demokrasi Pancasila, yaitu menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, contohnya ikut menyukseskan pemilu, ikut menyukseskan pembangunan, ikut duduk dalam badan perwakilan atau permusyawaratan, dan lain-lain. Menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila, menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar lembaga negara, menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab, contohnya Presiden adalah mandataris MPR
MPR, dan Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Kesimpulannya adalah, demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi pemerintahan yang keduanya bisa dipakai di negara manapun dengan cara masing-masing di Indonesia sendiri. Demokrasi Pancasila sudah mendarah daging di setiap warganya, karena demokrasi itu mencerminkan kehidupan bermasyarakat. Sistem demokrasi pemerintahan liberal tidak akan cocok untuk diterapkan di Indonesia, karena adat dan budaya negara Indonesia bertolak belakang dengan negara barat. NKRI, harga mati. Demokrasi Pancasila harus dibudayakan kepada anak cucu kita. Sekian dan terima kasih.